Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang sebenarnya apa sih yang terjadi dengan si dia. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang, kemudian sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi dengan si dia? Terutama ya bagi dianya yang energinya itu suka hilang-hilangan gitu. Orangnya itu tiba-tiba menghubungi, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi lagi. Seperti itu tuh boleh. Siapa orangnya boleh kalian fokuskan pada dia. Dan aku akan mencoba menarik energi dia. Oke, jadi kalau aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia itu stuck ya, lagi nggak ada perkembangan, mungkin juga lagi ada timbul rasa bosan atau capek atau ya sudah apa ya, ya timbul ada rasa udahlah kemarin juga udah ketemu terus gitu mungkin ya, tapi intinya gini, saat ini kamu tuh udah ngerasa kayak capek, bosan, apalagi hubungan yang nggak ada perkembangannya, hubungan yang nggak tahu arahnya mau kemana kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini ada pihak ketiga juga yang mungkin sedang um, mempengaruhi hubungan kalian. Oke, pihak ketiga itu nggak harus orang ketiga atau selingkuhan ya. Bisa jadi pihak ketiga itu adalah pekerjaan atau memang keluarga ya. Tapi intinya ada pihak ketiga yang sekarang itu lebih dia fokuskan terlebih dahulu. Sehingga di sini memang kayaknya kalian di hubungan ini tuh butuh istirahat aja dulu gitu. Terus itu kalau aku lihat di sini um, orang ini tuh beranggapan bahwa karena kita kan lagi hambar ya, perasaan itu lagi hambar, lagi nggak menggebu-gebu, lagi nggak yang gimana-gimana. Bukan berarti dia tidak cinta, tidak. Tapi kan terkadang siklus dari hubungan tuh ya kadang ada rasa flat, rasa apa ya, pengen me time. Terus itu apalagi kalau misalkan lagi sibuk dengan pekerjaan ya berarti harus fokus pekerjaan dulu gitu kan ada ya. Nah situasi dia ini salah satunya seperti itu. Memang lagi ada yang difokusin, terus itu juga keadaan hubungan kamu dengan dia juga lagi flat kayak gitu. Tapi aku lihat nih orang rindu rindu kok sama kamu ya, tenang aja, orang ini rindu kok. Cuman memang lagi stuck aja hubungannya. Terus itu ya memang menurut dia kayaknya kalau misalkan hubungan kita lagi stuck gini, bagusnya kita memang harus memberikan space dulu deh untuk masing-masing biar nantinya rasa rindu itu kekumpul gitu. Kalau udah kekumpul kan rasa rindu, kangen, pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen apa itu jadi numpuk, akhirnya tak tertahan, akhirnya datang lagi. Kenapa? Karena di sini ada Five of Cups reverse ya. Jadi kalau keadaan kamu dengan dia saat ini tuh lagi berpisah atau jeda atau apalah sebutannya, intinya nih lagi nggak intens lah ya ngobrolnya, ketemunya atau apa, ini orang aku lihat menyesali atas tindakan yang tidak intensnya terjalinnya hubungan kalian. Jadi gini, sebenarnya keputusan dia ini juga menurut dia agak salah gitu ya. Seharusnya kalau memang lagi bosen, lagi sibuk, lagi apalah pokoknya
lagi renggang aja gitu hubungan. Seharusnya dia tidak membiarkan kamu, mendiamkan kamu, tidak ada kabar. Seharusnya tidak seperti itu. Nah, itu yang dia sesali. Akhirnya hubungan kalian ini bener-bener ngerenggang gitu loh. Apa namanya tuh? Pokoknya bener-bener yang kamu fokus sama dirimu sendiri, dia fokus pada diri dia sendiri, sehingga di sini nggak ada perhatian yang gimana-gimana gitu loh di dalam hubungan ini ya. Bahkan ya udah kamu mau jungkir balik juga terserah kamu lah, udah kayak gitu ya kalau aku lihat. Sehingga orang ini tuh menyesal atas tindakan dia yang membiarkan kamu begitu saja, walaupun saat ini hubungan kalian itu lagi renggang, lagi flat ya, lagi stuck. Tapi tenang aja, karena orang ini tuh menyesal atas tindakan dia yang apa ya, impulsif, tiba-tiba dia ngilang gitu aja, tiba-tiba dia pergi gitu aja, bahkan gak ada kabar. Ternyata orang ini tuh kesepian ya, ngerasa ternyata was-was juga loh, orang ini was-was juga, karena kan dia ngelihat kamu ketika dia nyuekin kamu, loh kok kamu lebih cuek lagi dari dia gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia menyesal atas tindakan impulsif dia yang semena-mena, seenak jidat dia pergi begitu saja, tidak memberikan kabar. Tapi tenang aja, ini kartu rekonsiliasi, dia akan datang lagi ke kamu. Bahkan di sini dia mungkin akan menjelaskan dia kenapa. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Seperti itu. Kenapa? Karena di sini kalau aku lihat dia masih tertarik sama kamu. Bahkan kalau misalkan di sini dia adalah seorang pria, aku lihat di sini dia orang yang sangat tergoda banget dengan kamu, entah memang secara fisik, entah memang secara emosional. Intinya nih orang secara gairah ya, orang ini tertarik banget sama kamu. Kalau dia pria, kalau dia seorang wanita, dia lebih memandang kamu kayak kamu orang yang pekerja keras, banyak uang, terus itu intinya nggak pengangguran gitu deh, dan bukan orang kere gitu, sehingga dia suka sama kamu kalau dia perempuan ya. Tapi tenang aja ya, orang ini juga sebenarnya sayang kok sama kamu ya, bukan hanya sekedar uang, tapi ya memang sebenarnya dalam hati dia itu suka, memang sayang sama kamu, cinta bahkan ya. Gini, jadi keimpulsifannya dia ini pergi dari kamu, tiba-tiba ghosting, tiba-tiba nggak ada kabar ya, tiba-tiba udah nggak pernah lagi komunikasi dengan kamu. Sebenarnya ini ada suatu ketidakpastian dan adanya suatu ketidakstabilan yang membuat dia akhirnya goyah gitu ya. Terutama yang dibilang ketidakpastian ini adalah diri dia sendiri. Dan ini karena pentacles ya, bisa jadi karena keuangan dia itu belum pasti saat ini, keuangan dia itu belum stabil, keuangan dia itu masih gampang banget goyah atau memang lagi drop ya, keuangan dia itu benar-benar lagi drop drastis banget. Sehingga di sini kalau aku lihat dia lebih fokus dulu pada ini, pada pentacles ini, pada kekayaan, pada keuangan seperti itu, sehingga dia untuk mempertahankan hubungan dia dengan kamu itu akhirnya terpengaruh juga, goyah juga akhirnya ya. Jadi ada suatu tekanan lah ya yang dia alami dari keuangan dia, dan dan itu menjadi suatu kewajiban yang harus dia selesaikan terlebih dahulu gitu. Bisa jadi nih dia itu harus membiayai
keluarga besar ya, mungkin dia seorang pengganti dari seorang ayah bisa jadi, atau dia harus membiayai kuliah adik-adiknya atau apalah, intinya ada suatu kewajiban dari si dia ini yang harus dia penuhi terlebih dahulu gitu. Dan keadaan keuangan dia juga memang lagi merosot. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih goyah lah gitu ya, masih gampang goyah, masih gampang apa itu namanya, ya goyah, belum stabil lah gitulah ya, ribet ngomongnya. Terus tapi ya walaupun orang ini hilang-hilangan ya energinya, datang dan pergi sesuka hati dia, aku lihat di sini nih orang selalu kepikiran kamu terus ya, walaupun entah apalah yang pernah terjadi di antara kalian, perselisihan, pertengkaran, kesalahpahaman, atau apalah yang membuat kamu ngerasa kesel sama dia, akhirnya kalian berpisah. Nih orang tuh ya sebenarnya jujur sebenarnya dia pun ada rasa sakit hati juga sama kamu, tapi dibanding dia harus berpikiran atau memikirkan rasa sakit hati itu, ya lebih baik dia kembali sama kamu. Kenapa? Karena memang ternyata cinta dia lebih besar daripada rasa sakit hati dia yang harus dia pikir-pikirkan, justru malah ngebuat diri dia sakit sendiri gitu. Dan aku nggak tahu nih ya, aku harus nyebutnya dia ini mantanmu atau ya apa kalian masih jeda aja, belum disebut mantan atau apalah, terserah. Tapi intinya nih orang masih selalu bernostalgia ya, masih selalu memikirkan kamu. Bahkan kalau misalkan kalian pernah pergi ke suatu tempat atau pernah membuat memori yang indah ya, dan itu menjadi kenang-kenangan yang apa ya, membuat kalian itu berkesan lah di satu momen itu dia sering ngebayangin loh, sering ngehaluin. Terus itu ya intinya orang ini selalu bernostalgia dengan masa-masa indah saat bersama kamu, apapun itu. Bahkan kalau cuman sekedar chat tapi yang ngebuat dia bahagia tuh sering dia buka-buka lagi tuh chat gitu ya. Intinya dia orang sering membayangkan kamu tentang masa lalu kalian yang bahagia-bahagia. Nah inilah yang membuat dia, walaupun dia ada rasa sakit hati padamu, tetap bisa dia singkirkan atau mungkin bahkan bisa tersembuhkan karena rasa cinta dia lebih besar dan dia lebih bahagia kalau ada kamu dibanding dia berpisah dengan kamu nih ya. Kalau dia berpisah dengan kamu, menyesal dia ya, sedih dia. Jadi daripada dia harus mempertahankan rasa sakit hati dia atau perpisahan dia dengan kamu, lebih baik dia menghayal kemudian sembuhkan rasa sakit hati itu, berpikir positif, kita kembali dan memperbaiki hubungan. Jadi aku lihat nih ya, kalau entah aku harus nyebutnya apa, dia mantan atau apalah, oke, orang masa lalu aja. Orang masa lalu ini dia akan datang lagi, mengganggu kehidupanmu lagi, bernostalgia lagi denganmu. Dan kalau aku lihat ya ada kesempatan ini bersatu kembali ya, bersatu kembali. Dan sebenarnya ini kuat banget energinya. Gini, orang ini tuh sebenarnya lagi bergejolak juga ya secara emosional. Kenapa? Karena gini, di satu sisi dia secara kehidupan itu bener-bener lagi yang semelarat itu, sekesulitan itu, sepahit itu gitu ya. Entah kenapa pokoknya hidup dia ini bener-bener yang drop, hancur gitu loh ya. Ya pokoknya pada titik terendah gitu. Dia ngerasa pada di titik terendah, bener-bener pahit, bener-bener ngerasa kesulitan, bener-bener yang gila deh ini pokoknya ya gitu. Nah sedangkan di satu sisi secara emosional dia itu sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi karena keadaan dia ini benar-benar yang lagi drop, sehingga orang ini tuh masih ragu, bingung untuk bisa menawarkan komitmen atau memberikan janji atau menawarkan sesuatu ke kamu kayak gitu. Karena dia pun aja untuk masalah hidup dia aja lagi sulit gitu loh.
ya, sehingga bukan dia tidak mau untuk mengikat kamu atau berjanji dengan kamu, bukan itu, tapi karena dia tahu realnya keadaan dia ini lagi nggak baik-baik aja, sepahit inilah kehidupan dia gitu ya. Mungkin benar-benar yang nggak pegang uang, atau mungkin keluarganya itu benar-benar yang dililit hutang seperti itu ya. Jadi benar-benar yang sedrop itu, ataupun mungkin apa namanya, sampai keluarganya pun ya bingung harus apa namanya itu, cari makan untuk sehari-hari ya. Intinya orang ini tuh benar-benar ngerasa lagi pahit banget dalam hidupnya, sehingga dia belum bisa memberikan kepastian ataupun memberikan keyakinan padamu bahwa dia itu serius gitu ya. Dia harus lebih fokus dulu pada kehidupan dia yang pahit ini dulu. Kalau sudah oke, nah mungkin dia akan segera memberikan kepastian kepada kamu. Ya kali kamu mau ikut dia, ikut dalam kehidupan dia yang pahit ini, kan nggak mungkin. Sedangkan dia juga kan berpikir nggak mungkin dia harus membawa kamu ke kehidupan dia yang sepahit ini gitu. Jadi inilah keadaan dia ya. Dia ini memang lagi kesulitan, terutama secara ekonomi nih kalau aku lihat. Dan sejujurnya dia juga masih ada kebimbangan, keraguan dia harus gimana ya secara emosional. Bukan dia tidak cinta, of course dia cinta banget, cuman ya gimana nih, ini orang lagi benar-benar merasakan kehidupan yang sangat-sangat pahit. Bukan dia tidak mau bersama, tapi keadaan yang membuat dia berperilaku seperti ini. Tapi saat dia mengambil tindakan berpisah dengan kamu atau tidak ada komunikasi dengan kamu nih, dia menyesal ya. Seperti itulah keadaan dia saat ini. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.